Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah anak-anak, kita ketemu lagi di pembelajaran kita ya, di video pembelajaran. Anak-anak, pertemuan kita kali ini adalah tema 1, subtema 2, PB6. Ini sudah masuk ke pembelajaran 6 ya. Anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran yang kemarin bisa kalian pahami sehingga pada pembelajaran berikutnya nanti ini kalian akan semakin mendapatkan ilmu ya, mendapatkan tambahan ilmu. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan membuat kalian semakin menjadi anak yang soleh ya, anak yang pintar, karena ilmu itu sesungguhnya adalah karunia Allah ya, adalah pemberian Allah. Karena kalian rajin belajar maka Allah memberikan ilmunya. Baik anak-anak, pembahasan kita di tema ini ya, tema 1 subtema 2 PB6 ini. Nah, akan kita pelajari adalah kalian perhatikan di sini ada penjelasan anak-anak. Setiap hari kita melakukan kegiatan, ya kan? Banyak sekali ya kegiatan yang kita lakukan. Ya, misalnya di sini ada gambar ya, ada orang yang sedang memotong pohon ya. Ini juga sebuah kegiatan ya, ada seorang yang menyampaikan pembelajaran ya. Ini pembelajaran lesen anak-anak ya, ini bukan di sekolah tapi ini ada semacam orang yang ngaji, tapi sama-sama belajar, aktivitas ya. Jadi setiap hari kita memang melakukan kegiatan. Seperti kalian di rumah juga berkegiatan ya. Kalau biasanya tiap pagi itu sekolah, tapi sekarang sekolahnya adalah dalam sekolah online anak-anak ya. Ini menyiram tanaman dan juga ada yang bekerja mengangkat barang. Ya anak-anak, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Saat kita melakukan kegiatan, maka tubuh kita akan lelah. Ya. Bagaimana? Nah, salah satu cara bagaimana supaya tubuh kita yang lelah tadi itu dan kita butuh istirahat, bagaimana cara beristirahatnya? Cara istirahat itu adalah dengan tidur. Itu cara istirahat yang paling baik anak-anak ya. Jadi tidak cukup istirahat dengan kita duduk-duduk atau tiduran gitu ya, tapi memang benar-benar tidur ya. Benar tidur. Kenapa? Anak-anak? Nah, karena saat tidur ini badan akan terasa lebih santai dan tidak tegang. Itu ketika tidur akan nyantai, akan melepaskan semua kepenatan, ya, menghilangkan semua pikiran-pikiran ketika sedang bekerja atau ketika kalian sedang belajar itu capek dan sebagainya. Dan nanti kalau sudah tidur itu maka badan kita akan relaks ya, atau santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Nah, ketika tidur pun itu manusia mengalami pertumbuhan. Kalau kalian lihat anak bayi, ya, bayi itu aktivitasnya lebih banyak tidur, ya kan? Nah, pada saat tidur itulah, nah, itu terjadi pertumbuhan kepada diri manusia. Ya. Kalian tahu kan sudah ini pembelajaran sebelumnya, ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah apa? Tumbuh. Tumbuh itu berarti bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah berat badannya, itu adalah tumbuh. Jadi mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu Nana, ya, ketika tubuh kita lelah, maka kita butuh istirahat, dan istirahat yang paling baik adalah tidur ya. Karena itu kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Ini salah satu cara ya, cara untuk menjaga kesehatan. Nah, tetapi tidur itu tidak boleh terlalu lama. Kalau tidur terlalu lama pun juga tidak baik ya, akan membuat badan kita menjadi lemas dan tidak sehat. Maka tidur sesuai kebutuhan, secukupnya ya. Kalau lelah saja kalian tidur. Nah, ini anak apa saja yang akan kita lakukan sebelum tidur? Ya,
tentu tidur ini kan tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga kesehatan, ya kan? Dalam rangka untuk supaya tubuh kita itu bisa istirahat, ya, menghilangkan capek, ya, supaya menghilangkan penat dan sebagainya, supaya tubuh kita kembali, ya, berenergi. Maka sebelum tidur ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya mencuci kaki. Nah, jangan lupa ya. Kenapa kok mencuci kaki? Ya, karena kaki ini kan yang membawa kita kemana-mana dan kaki itu selalu banyak menyentuh tempat yang kotor, ya kan? Karena kaki itu apa namanya berhubungan langsung dengan apa namanya itu lantai ya atau tanah, jalan dan sebagainya yang mana itu akan banyak kotoran. Maka perlu mencuci kaki dulu sebelum tidur. Yang kedua, menggosok gigi. Nah, jangan lupa anak-anak ya. Sebelum tidur jangan lupa menggosok gigi. Nah, biasanya kalau tidur itu kan malam ya. Tidur malam hari. Pada waktunya malam kita tidur, siang, pagi, biasanya kita banyak beraktivitas. Nah, kenapa menggosok gigi dulu anak-anak? Supaya gigi kita bersih dari kotoran. Begitu juga mencuci kaki tadi itu supaya kakinya bersih. Jadi saat tidur, saat kita itu apa namanya itu melepaskan lelah, ya, menghilangkan capek dan sebagainya, tubuh kita dalam kondisi bersih. Maka yang perlu dilakukan adalah mencuci kaki, menggosok gigi, jangan lupa karena banyak makanan-makanan yang membuat tubuh gigi kita kotor. Ketika kita makan, itu banyak sekali makanan-makanan yang nempel pada gigi. Itu kalau nggak dibersihkan dengan cara menggosok gigi, maka gigi kita nanti akan mudah sakit. Berikutnya jangan lupa berdoa. Ya, ini ya. Berdoa, minta kepada Allah, minta supaya apa? Ketika tidur nanti apa namanya itu diberikan mimpi yang baik. Nah, tidur itu kalau mimpinya buruk nggak akan enak tidurnya, bangun sakit semua ya. Maka berdoa ya supaya apa, pada waktu kita tidur ya selain cuci kaki, menggosok gigi dan juga berdoa supaya apa, supaya semuanya bersih ya, kakinya bersih, giginya bersih ya, dan juga berdoa itu supaya pikirannya juga bersih. Ini hal-hal yang dilakukan sebelum tidur ya, jangan lupa anak-anak ya, mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Nah, anak-anak, pada saat kita berdoa, nah tentu karena doa itu adalah menghadap kepada Tuhan, ya. Ini ada berbagai macam cara perbedaan, ya kan? Karena masing-masing punya cara sendiri-sendiri, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tetapi perbedaan itu semua tidak membuat kita itu berselisih ya, tidak membuat kita itu berselisih atau bahkan bertengkar. Tapi kita harus menghargai perbedaan tersebut ya supaya terjalin persatuan dan kesatuan. Berikutnya ini anak-anak ada aktivitas yang dilakukan oleh Udin. Nah, Udin ini punya kegiatan lain sebelum tidur. Biasanya yang dilakukan Udin adalah mengaji, belajar, dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Kalau ada PR itu biasanya diselesaikan Udin ketika sebelum tidur. Nah, di sini Udin akan mengerjakan tugasnya, yaitu tentang mengerjakan latihan pengurangan. Nah, perhatikan anak-anak di sini ada beberapa soal-soal pengurangan. Ini bilangan ribuan semua ya, ya kan? Bilangan ribuan semua. Ya. Nah, apakah kalian bisa membantu Udin? Ya, ini bagaimana supaya ini pas? Tentu harus dihitung. Ya, ini anak nanti kita kerjakan di latihan ya. Ya, anak-anak ini pembelajaran kita untuk pembelajaran subtema 2, pembelajaran 6 ya. Jadi nanti akan kalian kerjakan latihan-latihannya sebagaimana yang sudah biasa kalian kerjakan.
Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.